Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, sudah ada di hadapan saya. Ini bahan bonsai jenis Ficus beringin silver. Saya mau update untuk perkembangan terkini, dan kemarin sore sempat saya cek saatnya untuk pengerjaannya. Saya mau lihat untuk kondisi saat ini. Untuk bahan bonsai beringin silver gabungan ini sudah mulai tampak subur ya kondisinya. Nyampe batang utamanya yang di bawah, nyampe tidak terlihat. Oke, seperti ini ya kondisi saat ini. Sudah mulai ada beberapa batang yang saya gabung menempel, dan beberapa akar gantung mulai menjalar ke bawah ya, tapi masih kecil-kecil. Untuk muka mungkin sudah saya tentukan dari sebelah sini, masih keseluruhan masih los pucuk ya, masih saya liarkan. Nah untuk muka mungkin nanti dari sini terlihat ya, untuk akar-akar gantungnya yang kecil-kecil sudah mulai nampak. Sebelum saya melakukan pengerjaan bahan ini, mungkin untuk teman-teman sudah terbiasa ya update review di media sosial, entah di Facebook ataupun di YouTube, ataupun kita sering main di pameran-pameran bonsai yang agendanya sudah sangat padat ini. Mungkin inspirasinya lebih ke tahu bonsai ini bagus sekali ataupun sangat luar biasa, tapi prosesnya mungkin dari nolnya mungkin tidak mengikuti ya. Ini saya walaupun masih bahan seperti ini, tapi prosesnya sudah lumayan lama ya, sekitar 1 tahunan. Untuk bahan ini saya mau review ulang untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti kisah untuk perjalanan bahan bonsai ini, beringin silver ini. Untuk bahan dasarnya, pertama ini ya, cabang yang ke kanan ya. Terus terusan ke atasnya di sini sudah tertutup. Dulu awal masih los pucuk, rimbun sekali, tinggi ada kurang lebih hampir 4 meter lebih ya. Saya budidaya cangkok mulai dari sepergelangan tangan nyampe yang sejari. Saya tanam di polybag. Tahap awal saya penggabungan ini mulai dari batang yang terbesar pergelangan tangan nyampe di bawahnya, nyampe yang ada yang sekian. Itu tahap awal. Tahap awal saya melakukan penggabungan tanggal 24 Maret 2023, dan nyampe saat ini kurang lebih 1 tahun 2 bulan ya. Bahkan teknik penggabungannya pun dari budidaya cangkok saya tanam polybag, saya tanam di sini dulu. Setelah tumbuh subur baru saya lakukan tempel pakai paku dan pelukaan pada batang utama. Kemudian saya susul dengan penggabungan dari batang-batang yang kecil, dari yang sekian nyampe sejempol, ada yang sejari, secara bertahap. Itu pun saya gabung di sini, tidak langsung saya tempel ya, saya paku enggak. Saya tanam di sebelah pohon indukan utama, dimana nanti mau saya tutup ruang yang kosong. Setelah tumbuh subur baru saya lakukan untuk penempelan, dan saya lakukan pengikatan. Bahkan kalau tidak salah ini nyampe 4 tahap ya saya lakukan penggabungan, nyampe pemberian cabang nanti ke depan. Mungkin ini akan saya pakai sama di sini, terus terusannya sama ini. Untuk terusan ke atas nanti kita lihat dulu. Yang jelas ini saya mau memproporsikan untuk
akar kemudian batang utama biar rapet dulu. Oke, untuk video keseluruhan pengerjaan bahan ini mulai budidaya cangkok nyampe kondisi saat ini, nanti teman-teman bisa simak untuk videonya. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi dari awal nyampe saat ini, seperti apa prosesnya, karena proses apalagi dari nol ya, tidak bisa instan, kita memerlukan waktu dan kita juga banyak belajar juga dari teman-teman yang lebih senior tentunya. Oke, tahap awal saya mau cek untuk kondisi akar di bawah, dan nanti mungkin akar-akar gantung dari atas akan saya manfaatkan ya untuk menutup beberapa luka, beberapa rongga yang masih terbuka, juga terusan akar di bawah. Sebelum saya melakukan pengerjaan di atas, saya mau melakukan untuk akar dulu ya. Banyak sekali di sini akar gantung. Nanti akan saya mau manfaatkan ya untuk menutup beberapa rongga yang masih lumayan terlihat jelas di depan layar kaca teman-teman ya. Oke, sudah nampak ya, terlihat. Tadi ada beberapa akar yang menyimpang ya, seperti akar di sini. Nah, ini terlihat ada akar ya. Nah, tadi menyimpang ke sini, saya potong, saya geser, saya tarik ke sini. Dan tadi beberapa akar juga sama. Terus nanti ke depan untuk akar-akar yang di atas terlihat, tapi masih kecil-kecil ya, banyak sekali. Ini akan saya biarkan dulu biar agak sedikit besar. Nanti akan saya arahkan ke rongga-rongga yang masih terbuka. Nah, kalau ini sudah menempel ya, saya biarkan. Nah, ini seperti ini. Saya nanti akan manfaatkan. Oke, kita akan cek dari sebelah sana ya, seperti apa untuk kondisi bawah dulu. Ini dia ya untuk kondisi dari nampak di sini nyampe di atas ini memang masih los ya. Sebelum nanti akar sama pangkal batang bawah belum maksimal, tetap saya masih loskan. Oke, saya mau langsung mengerjakan untuk akar dulu. Saya mau lakukan pemotongan akar-akar yang menyimpang, saya arahkan yang lebih tepat ya nanti ya. Oke, ini cuman sedikit ya tadi akar gantung atau akar yang tumbuh dari atas saya arahkan. Ada beberapa, dan nanti rongga-rongga di sini masih sangat lebar sekali. Mungkin nanti saya akan memanfaatkan akar gantung ini untuk menutup daripada rongga-rongga sama seperti yang di depan ya. Nah, oke, saya mau langsung melakukan untuk membuka ruang di atas ya, agar nanti cabang-cabang seperti ini mungkin akan saya pakai. Terus seperti yang di sebelah kiri ini nanti akan saya pakai juga biar tidak terhalang oleh sinar matahari tembus ke bawah ya.
dulu. Ya, berliburan. Oke, terlihat ya teman-teman, di atas sudah saya buka ruang keseluruhan untuk cabang-cabang yang kecil terutama ya, yang menghalangi daripada nanti dimana saya cabang-cabang di bawah biar cepat untuk mengejar pembesaran pada cabang yang di bawah. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya opsi untuk penyetelan cabang-cabang ya, tapi ini sementara saya begini dulu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita buang di sini juga bisa ya, kita tambah cabang di sini, tapi ini akar bawah yang tajuk melebarnya sebelah kiri, jadi mungkin ini nanti saya mau pakai masih penambahan cabang di sini 2. Terus di sini sudah saya kasih arahan-arahan untuk cabang-cabang, dan mungkin di sini tambah lagi ya 1 untuk terusan ke atasnya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Terus PR-nya juga masih banyak di sini, masih rongga-rongga yang terbuka. Untuk penutupannya nanti mungkin saya akan cangkokkan untuk cabang yang di sini ya. Ini batang utama sama yang di sini di atas ini. Nanti anak cabang yang kecil-kecil saya mau cangkoi buat menambah cabang baru seperti pada contoh di sini. Nanti mungkin akan saya tambah di sini dengan tempel, tapi dengan seiringnya waktu nanti saya tetap sharing-sharing, belajar sama teman-teman yang lebih senior ya. Pas berkunjung ke sini nanti saya mungkin ke depan minta arahan-arahan yang lebih tepatnya bagaimana. Yang penting ini saya untuk ke depan memaksimalkan bawah dulu ya, dari sini ke bawah biar rapet, terus akarnya biar maksimal. Nanti seandainya penambahan cabang mudah ya, kita bisa budidaya cangkok, kita bisa tempel. Coba kita cek dari sebelah sana ya. Oke, kalau kita lihat nampak dari sebelah sini ya, untuk rongga-rongganya lebih parah lagi. Nah, ini mungkin untuk cabang ini ke depan akan saya buang ya, tapi saya masih menunggu, siapa tahu nanti ada tumbuh titik tunas di sini. Kalau ada tumbuh titik tunas di sini sebesar ini sama di sini, mungkin akan saya pangkas, terus mata tunasnya akan saya larikan ke atas untuk mengisi nanti tempelan di mana cabang ke depan yang rencana mau dipakai. Jadi saat ada terubusan tunas pada ini yang nanti ke depan saya buang akan saya pakai. Ini juga masih menunggu biar sedikit subur dulu, biar nanti tinggi 40-50 cm akan saya tempel untuk mengisi cabang. Dan PR juga masih banyak sekali ya di sini ya, rongga-rongganya. Nanti menunggu sumber akar gantungnya mungkin keluar, nanti akan saya pakai, saya manfaatkan. Oke, ini nanti akan saya kasih kokopit ya di dalam rongga ini. Biasanya kalau lembab
akarnya cepat keluar ya, keseluruhan nyampe di depan sini juga. Nanti akan saya kasih kokopit keseluruhan. Oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan proses tahap lanjutan membuat bahan bonsai atau nanti bonsai beringin silver gabungan ya. Nah, terlihat di sini untuk cabang yang sebelah kanan ini dari batang utama indukan. Nanti cabang-cabang yang kecil akan saya cangkok nanti buat penambahan cabang pada batang utama. Nah, ini saya kasih kokopit agak sedikit naik, saya tambah media tanam. Nanti mungkin akan saya kasih genteng ya di sini. Kalau nggak genteng mungkin karung biar pas penyiraman kokopitnya tidak turun. Oke, teman-teman, akan selalu saya update untuk perkembangan bahan bonsai beringin silver gabungan ini nanti seperti apa ke depannya. Nah, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.